Selamat siang, salam Franciscus Pacebene. Kami dari kelompok Hutan Jati akan perkenalkan karakter. Saya sebagai narator Agatha Damana. Saya Mercy sebagai Celia. Mari kita berteman. Saya Josephine sebagai Kat. Santai aja hidup. Saya Teres Katono sebagai Kamian. Kita memang tidak dekat, tapi aku bisa mendekatkan hati kita. Saya Media sebagai Thomas. Jangan bicara padaku kalau rata kalian di bawah 90. Saya Selina sebagai Shero. Thomas, Kamian, Kat, Cheryl, Celia pergi untuk liburan semester. Mereka sedang berjalan-jalan di danau sambil bercerita. Tahu nggak? Katanya di sini banyak makhluk halus loh. Yang kan, nakut-nakuti Celia. Selalu lah, dasar bucinya Celia. Sudah kalian, pergilah tidur. Ini sudah malam. Nah, teman-teman, mari kita tidur. Saat Cheryl muncul, semua orang kaget. Kamu dari mana, Shero? Mereka pun pergi ke tenda masing-masing. Thomas mendengar suara di tengah malam. Ia terbangun dan mengecek keluar dengan hati-hati dan penuh kecemasan. Di sana, ia melihat mayat seekor kelinci yang seperti dibunuh dengan sadis. Dua telinganya hilang entah kemana, satu kaki depan dan belakangnya terlihat sudah dipotong oleh seseorang. Terlihat juga di dekat tubuhnya ada beberapa organ dalam yang keluar. Thomas yang melihat pemandangan tersebut merasa mual dan bersembunyi ke belakang pohon. Thomas mendengar suara langkah kaki yang mendekat ke arahnya. Thomas mencoba untuk tidur malam itu. Dia sangat takut dengan suara misterius itu. Selamat pagi, teman-teman. Apakah tidur kalian nyenyak? Teman-teman, Mereka semua melihat ke arah datang suara itu. Mereka melihat Thomas berlari ke arah mereka dengan panik dan takut. Ada apa, Thomas? Kenapa kau ketakutan sekali? kita harus segera keluar dari hutan ini. Ada yang aneh dari hutan ini. Hembuskan dan tarik nafas perlahan-lahan. Coba ceritakan apa yang terjadi. Jadi orang mau keluar dan melihat mayat seekor kelinci dengan keadaan yang sangat mengerikan. Tenang saya, Thomas. Mungkin itu hanya perjalanan luas atau begitu. Halo teman-teman. Kamu dari mana, Shero? Aku ada beberapa irisan kumpul. Syukurlah kamu tidak sama. Sepertinya ada hewan buas kelihatan di sini. Atau mungkin pembunuh. Tidak mungkin hewan buas. Kakaknya dipotong sangat rapi seperti menggunakan pisau. Menakutkan sekali. Aku ingin kabur ke rumah saja. Aku juga, tapi sayangnya taksi di daerah ini hanya muncul sekali dalam 3 hari. Tenang saja semua, kita harus percaya satu sama lain. Kita ini kan tim. Benar kata Celia, kita harus berpikir tenang. Ya, kalian juga betul. Mari kita nikmati hari ini. Kita bermain ini. Mereka pun menikmati hari itu dengan senang. Mereka tidak tahu tragedi yang akan tiba. Malam hari, Tidak bisa menggunakan mayat kelinci tadi. Mungkin aku butuh udara segar. Thomas keluar dari tendanya untuk mendapatkan udara segar. Dia tidak tahu kalau itu adalah kesalahan paling fatal dalam hidupnya. Wah, apa ini? Mangsa baru. Thomas melihat orang yang memakai hoodie putih itu. Suaranya berbeda dengan orang yang kemarin. Tolong! Sayangnya tenda Thomas berada paling jauh di antara yang lainnya. Jadi suaranya tidak terdengar. Orang misterius itu menangkap dan menusuk Thomas di leher agar Thomas tidak bisa berteriak. Orang misterius itu lalu menusuk Thomas juga di perut. Thomas menghembuskan nafas terakhirnya. Keesokan harinya, Celia! Ada apa, Kat? Apa yang terjadi? Thomas, dia mati. Tidak,
pasti pekerjaan di antara kalian kan? Kamu tidak boleh menuduh seperti itu. Tidak baik. Saat saya dengan satu sama lain. Dari tadi kita tidak melihatnya. Setelah aku ingat-ingat, itu juga setiap pagi dia selalu pulang. Pasti ini semua ulah dia. Tenang Kemian, kita masih tidak tahu kalau siapa pembunuhnya. Kita tidak boleh menuduh salah satu teman kita. Celia, tapi ini untuk keselamatan kamu juga. Cepat ayah membawa kalian berdua soal seperti ini. Sudah, ayo kita harus cari Celia. Shadow tiba-tiba muncul di belakang mereka. Teman-teman, coba. Acting yang bagus dasar pembunuh. Tenang Kemian, siapa tidak tahu apa-apa. Terserah kalian, aku ingin kabur dari sini. Aku juga. Malam hari tiba. Tidak ada di antara mereka yang bisa tidur setelah melihat pembunuhan Thomas yang mengerikan. Tenang saja, sebentar lagi datang. Dia mendengar suara langkah kaki mendekati tendanya. Tiba-tiba tendanya terbuka memperlihatkan seorang bermasker putih dengan senyum jahitan warna hitam memegang pistol. Kamian ingin berteriak, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suaranya. Kamian meninggal dengan ditembak di bagian dada. Keesokan harinya, Kemian! Kat! Kat! Kat dan Celia melihat tubuh Kamian yang sudah tidak bernyawa. Mereka mendengus ketakutan dengan pemandangan yang mengerikan itu. Di atas tubuhnya ada jari yang terukir api di permukaannya, sama seperti Thomas. Tiba-tiba Shadow muncul. Ada apa? Ya ampun. Kat dan Celia melihat Shadow dengan mata penuh ketakutan dan tidak percaya. Ini kamu yang bukan kan? Dasar pembunuh. Tenang Kat, kita masih belum tahu siapa pembunuhnya. Benar kan siapa? Aku tidak tahu apa-apa, aku bersumpah. Maafkan aku telah menuduhmu. Kita juga akan terbang naik di bus. Ingat kan? Ya, kita pergi dari tempat neraka ini. Ayah. Di bus stop, mereka melihat pengemudi bus yang sudah menunggu mereka. Mereka bernafas lega karena akhirnya bisa pulang. Permisi Pak, kenapa ya di tempat ini busnya hanya datang 1 kali dalam 3 hari? Maksudnya apa ya? Bos saya datang setiap hari. Shadow yang mendengar kalimat itu merinding. Ia menoleh ke belakang untuk melihat 2 temannya. Tapi yang ia temukan hanyalah 2 pasang mata yang melihatnya. Dengan penuh haus darah dan senyuman mania. Sekian drama dari kelompok kami, kelompok Hutan Jati. Pesan moral yang dapat diambil dari drama ini adalah jangan melihat seseorang dari luarnya saja. Hutan Jati. Mayat, mayat, mayat.